Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kali ini kami akan melakukan presentasi proyek UAS, yaitu dengan judul Ayo Belajar aplikasinya. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Syawijaya. Saya Fayat Yamani. Oke, baik. Setelah melakukan perkenalan, mari kita lanjut ke presentasinya. Di slide pertama ini, kita akan membahas studi kasus dan masalahnya. Di mana studi kasusnya yaitu banyak siswa SD yang kesulitan memahami pelajaran karena metode belajar yang monoton dan kurangnya media belajar yang menarik. Selain itu, guru dan orang tua kesulitan memantau perkembangan belajar anaknya secara digital. Lalu masalahnya yang ditimbulkan adalah yang pertama, media belajar digital untuk anak SD masih terbatas dan kurang menarik. Lalu yang kedua, pelajaran sering disajikan secara kaku dan membosankan dan membuat si siswanya merasa jenuh dan merasa bosan. Lalu tidak ada sistem pemantau pengembangan siswa secara praktis. Lalu tidak ada kurangnya motivasi belajar mandiri dari anak-anak tersebut. Balik lagi kenapa? Ya karena memang sangat membosankan dan tidak efisien dalam segi waktu maupun pembelajarannya. Lalu kita juga menawarkan solusi singkat di mana kita membuat aplikasi dengan Ayo Belajar ini untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, berbasis kuis, animasi, dan permainan edukatif yang sesuai dengan kurikulum SD, serta fitur pelaporan untuk guru dan orang tuanya itu sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke perancangan sistem, di mana di perancangan sistem ini yaitu kita membuat sistem dulu awalnya, di mana Ayo Belajar ini menggunakan sistem client server, di mana siswa, guru, orang tua mampu mengakses aplikasi melalui perangkat mobilnya. Jadi tidak memoton untuk satu mobil saja ya. Jadi sementara itu juga ada data materi, nilai, progres belajar yang tersimpan di server. Lalu dari rancangan sistem ini juga tampilan aplikasi yang dirancang dengan ramah, enak, ramah untuk anak dengan menu utama berisi materi pembelajaran, kuis interaktif dan sistem reward seperti binatang maupun bintang maupun rencana. Dan juga siswa dapat belajar mandiri untuk mengerjakan kuisnya, untuk lebih mengulik lagi tentang materi yang mungkin dia belum paham. Lalu juga untuk guru itu sendiri bisa menambahkan materi dan soal melalui akun mereka, serta orang tua juga dapat memantau perkembangan anaknya secara real time. Seluruh data pengguna ini dari seluruh data pengguna, sorry, materi, soal, dan hasil pembelajaran. Jadi orang tua tidak ada apa ya, tidak ada yang bilang untuk tidak bisa melihat hasil anaknya belajar seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke fitur keamanan aplikasi, di mana fitur keamanan aplikasi ini tentu sangatlah penting ya, ya di mana kita juga ada data diri dari siswanya, data diri guru maupun data diri dari orang tuanya. Lalu di aplikasi Ayo Belajar ini dilengkapi dengan login dengan username dan passwordnya di tiap pengguna. Dengan hal akses yang berbeda, data pengguna dan hasil belajar dienkripsi untuk menjaga privasinya. Akses materi dibatasi semua peran, lalu sistem akan logout secara otomatis jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas pengguna juga dapat dicatat untuk mencegah penyalahgunaan si akun tersebut. Nah, dan terpercaya bagi orang tua maupun guru. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi usability UI UX dan pengujian keamanan. Yang pertama, evaluasi dari usability-nya sendiri dilakukan secara mengamati langsung pengguna atau siswa saat menggunakan aplikasinya. Aspek yang dinilai mencakup kemudahan navigasi, tampilan visual, respon sistem, serta seberapa cepat pengguna memahami fungsi, tombol, atau menunya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tampilan yang sederhana dan ikon yang jelas memudahkan anak-anak menggunakan aplikasi secara mandiri. Nah, lalu selanjutnya untuk pengujian keamanan itu sendiri juga sistem yang diuji dengan skenario login salah, akses tanpa izin, lalu juga ada percobaan manipulasi data. Lalu juga ada aplikasi berhasil menolak akses yang tidak sah itu.
lalu juga akan logout secara otomatis saat tidak adanya terdeteksi dari eh, kegiatan yang ada di aplikasi tersebut. Lalu data juga akan menyimpan secara transkripsi. Hal ini memastikan bahwa aplikasi aman digunakan serta mampu melindungi data pengguna, khususnya anak-anak itu sendiri maupun guru. Baik, Lalu selanjutnya selanjutnya kita masuk. selanjutnya Oh ya, akan saya bacakan dan saya presentasikan. Untuk refleksi selama proses pengembangan aplikasi Ayo Belajar, kami menyadari pentingnya memahami kebutuhan pengguna, khususnya anak-anak sekolah gitu, dalam hal tampilan yang menarik dan penggunaan yang mudah. Tantangan utama adalah menyederhanakan fitur tanpa mengurangi fungsionalitas serta menjaga keamanan data pengguna yang mayoritas adalah siswa sekolah. Melalui proyek ini kami belajar bagaimana merancang aplikasi edukasi yang tidak hanya fungsional tetapi juga menyenangkan dan aman digunakan. Proses evaluasi dan uji coba memberikan wawasan berharga untuk pengembangan aplikasi yang lebih baik ke depannya. Next. Oke. Uh, untuk tantangan utama adalah pengembangan aplikasi Ayo Belajar adalah pada proses codingnya atau pembangunan sistemnya, terutama saat mengatur alur data antar pengguna, siswa, orang tua, dan guru yang memiliki hak akses berbeda. Kami menghadapi kendala saat menghubungkan fitur-fitur kuis dengan sistem penilaian otomatis dan penyimpanan data ke server. Lalu selain itu, integrasi fitur reward login multi role serta sistem logout otomatis memerlukan logika dan struktur program yang rapih dan efisien, lalu juga kompleks. Untuk debuggingnya, error yang muncul saat pengujian juga memakan waktu yang cukup agak lama, terutama untuk menjaga agar aplikasi tetap ringan dan stabil digunakan oleh siswa sekolah. Meskipun teknis, tantangan ini memberikan banyak pengalaman dan menyusun arsitektur aplikasi edukasi yang kuat dan terstruktur dengan baik. Next. Baik, untuk proses Scrum, proses dimulai dengan perancangan sprint di mana tim menentukan fitur-fitur utama seperti materi belajar, kuis interaktif, dan sistem login. Sprint berlangsung selama 1 minggu dan menghasilkan bagian tertentu dari aplikasi yang bisa diuji. Setiap hari dilakukan daily meeting singkat untuk melaporkan proses dan kendala dari setiap anggota tim. Setelah itu sprint selesai, dilakukan review dan testing untuk mengevaluasi hasil termasuk dari sisi UI UX dan keamanan. Tim kemudian masuk ke sprint berikutnya untuk memperbaiki kekurangan dan menambahkan fitur baru seperti sistem reward dan laporan belajar. Dengan Scrum, tim bisa bekerja lebih fleksibel, fokus pada kebutuhan pengguna, dan cepat merespon perubahan selama proses pengembangan. Next. Oke, untuk rencana pengembangan ke depannya, Ayo Belajar akan menambahkan fitur video pembelajaran, latihan berbasis game, dan forum diskusi. Sistem rapor digital untuk orang tua agar bisa langsung akses perkembangan pembelajaran seorang anak atau seorang siswa juga akan dikembangkan, serta dukungan multibahasa dan integrasi dengan kurikulum baru. Tujuannya adalah menjadikan aplikasi ini lebih interaktif, lengkap, dan sesuai kebutuhan pendidikan siswa-siswa sekolah di Indonesia. Next. Baik, untuk demo aplikasinya itu untuk mentahnya seperti ini. Desain UI UX-nya adalah yang pertama landing page, yaitu yang pertama ada di sebelah kiri pojok kiri atas. Lalu kita masuk ke login, di situ ada beberapa harus kita masukkan seperti username atau password. Bisa juga kita menggunakan nomor telepon atau akun Google kita. Lalu langsung kita masuk ke bagian ada keyboardnya, itu adalah memasukkan nomor-nomor untuk login dengan nomor telepon.
Dan kode verifikasi setelah dikirim, kita memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS atau nomor WhatsApp. Lalu berikutnya yang agak sebelah kanan dari kode verifikasi adalah itu pemilihan tingkatan sekolah, seperti itu, seperti mulai dari SD, SMP atau SMA gitu kan. Setelah user memilih dari 3 tingkatan tersebut, kita langsung masuk ke bagian main menu. Di main menu ada beberapa pelajaran seperti fisika, kimia, bahasa, dan matematika. Di situ juga ada diagram Venn yang menunjukkan proses belajarnya mereka. Lalu ada waktu seperti menggunakan sistem Pomodoro learning. Lalu ada video-video pembelajaran untuk materi yang lainnya. Habis itu jika kita mengklik salah satu mata pelajaran seperti yang dicontoh, itu matematika, itu akan langsung ada materi apa saja seperti statistika, aljabar, dan lain-lain. Lalu untuk video, icon video di tengah itu kita bisa langsung bukan video, itu buku. Kita bisa langsung melihat buku apa saja yang harus kita baca untuk pelajaran kita. Lalu ada video di paling ujung sebelah kanan. Itu video yang kita sukai. Untuk bagian account-nya kita bisa ganti-ganti, misalkan kayak nama kita, password kita, dan lain-lain. Lalu dari account kita bisa untuk logout. Logout akan kembali ke bagian paling awal pojok kiri atas gitu. Baik, mungkin itu saja yang kami presentasikan untuk kelompok kami dari Project Ayo Belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.